Yang punya atau yang menunggu tempat di sini ya penunggu ya. Penunggu. Kebetulan Mang baru Mang lagi. Saya baru baca ya. Biar tidak terlalu banyak ngocoblak gitu ya. Jadi ruang riung ceria itu sebenarnya usia 5 bulan sudah boleh diberikan MPASI. Siap. Kita punya ruangan ngariung bareng Gitu ya. bisa membuat keceriaan untuk semuanya. Gitu. Maaf nih agak nanyanya ke ranah dapur untuk pembiayaan. Oh ya. Kemudian juga ada hutan Miyawaki. Apaan tuh? Jadi satu lagi sih Pak, kami masih sering kemalingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Bercanda ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita sengaja nih ya ke daerah Ranca Ekek. Kebetulan di sini ada satu tempat namanya ruang riung ceria ya, Teh Citra ya. Nanti kita ngobrol banyak lah dengan Teh Citra ya mengenai ruang riung ceria ini. Jadi apa namanya? Pada kesempatan ini ya kita sengaja ya ke sini untuk mendapatkan informasi terutama mengenai pangan ya, penyediaan pangan dan aktivitas lain yang memang insya Allah bermanfaat lah gitu ya. Kebetulan Mang baru Mang lagi. Saya baru baca ya, bukan baru baca ya, baru dapat informasi dari Teh Citra. Ternyata ruang riung ceria itu sudah ada tambahan lagi ya Teh Citra ya. Betul. Kegiatannya ataupun tempat untuk nanti pelaksanaan kegiatannya. Oke ya, biar ngamang ngatra emang deh, biar tidak terlalu banyak ngocoblak gitu ya. Kita langsung ngobrol aja lah dengan yang punya atau yang menunggu tempat di sini ya, penunggu ya. Penunggu, salah satu penunggunya. Ya itu Teh Citra, tapi sebelum itu Teh Citra mungkin perkenalan dulu. Oh iya. Siapa dan sebagai apa nih di ruang riung ceria? Assalamualaikum Baraya ya sebutannya. Baraya. Assalamualaikum Baraya. Baraya. Perkenalkan nama saya Citra Mustikawati. Saya salah satu manajer dari ruang riung ceria. Ada dua manajer lainnya lagi tuh, ada Teh Muti, kemudian juga ada Teh Enis gitu. Ini kami bertiga di sini yang mereka. Ada juga manajer kebunnya nih, spesialis ada Kang Odoy dan juga Kang Ibnu. Gitu. Itu udah ada pembagian tugas berarti ya? Iya, manajemennya betul. Itu. Gitu. Ya, oke. Nah, ini Teh Citra nih, kebetulan biar dapat apa informasi yang lebih padat lah mungkin ya. Ruang riung cerita itu cerita. Ruang riung ceria itu apa sih, Teh? Bisa dijelaskan dari mulai kapan berdiri, terus apa? Kegiatan atau aktivitasnya apa aja gitu sampai jadi, nanti sekarang ya. Jadi ruang riung ceria itu sebenarnya pusat pencegahan stunting ini Pak, tapi basisnya komunitas. Gitu. Jadi komunitas di sini itu kami ruang lingkupnya adalah RW 11 Desa Ranca Ekek Wetan. Ranca Ekek Wetan ya, maksudnya ini ya. Jadi memang concern pertamanya itu adalah sebagai pusat pencegahan stunting. Fokus kami itu adalah mendampingi dan mengawasi serta membersamai warga di sini atau anggota komunitasnya itu dalam 1000 HPK, yaitu 1000 hari pertama kelahiran. Jadi dimulai dari ibu hamil, anak sejak dalam kandungan sampai anak-anak berusia 24 bulan. Itu 1000 HPK-nya. Jadi dalam masa-masa itu, nah ibu-ibu hamil sampai ibu-ibu yang punya anak baduta usia sampai 24 bulan itulah yang kami dampingi dan awasi tumbuh kembangnya. Gitu. Dengan melalui program memberikan layanan konseling. Jadi layanan konseling ini yang kami laksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Salah satunya hari ini yaitu memberikan konseling seputar gizi, MPASI, posisi menyusui, kemudian juga bagaimana nanti persiapan untuk melahirkan. Jadi itu semuanya kami berikan konseling. Jadi selain mengukur pertumbuhan dan perkembangan mereka, jadi diukur nih berat badannya, tinggi badannya, kemudian lingkar kepala sama seperti di posyandu, tapi juga perkembangannya nih kami pantau. Oh nih anak usia 6 bulan sudah bisa tegak belum kepalanya, gitu. Udah bisa duduk atau belum. Dan kami bantu juga karena kan kalau untuk masyarakat di desa itu kan kebanyakan
mendapatkan informasi kadang yang keliru. Ya, Misalkan ya. usia 5 bulan sudah boleh diberikan MPASI, Siap. padahal kan tidak boleh. Gitu. Nah itu yang kami beri edukasi di situ. Nah disinilah dibentuk akhirnya sebuah komunitas. Komunitas, ya. Jadi pusat pencegahan stunting yang ruang riung ceria dengan harapan kita punya ruangan ngariung bareng gitu ya. bisa membuat keceriaan untuk semuanya. Gitu. Itu sebenarnya. Berarti aktivitasnya tadi ya utamanya itu untuk pencegahan stunting ya. Betul. Nah, itu mungkin ada apa namanya aktivitas pendukung ya. lainnya. Iya. Apa aja teh kira-kira? Jadi tidak hanya memberikan konseling secara keilmuannya, tapi juga kami memberikan edukasi dan bentuk aktivitas yang bisa mendukung ketahanan pangan keluarga. Jadi dalam lingkup rumah tangga seperti berkebun. Nah, jadi kami tidak hanya fokus memberikan konseling nih di RRC, tapi juga nih ada proses berkebun, bagaimana sih menanam tanaman yang mudah di rumah, bagaimana mengelola sampahnya, kemudian bagaimana nih mengelola makanan yang baik dan bergizi dari bahan pangan lokal. Makanya di sini ada dapurnya juga. Nah, kegiatan masak itu kami rangkum di kegiatan pojok orang tua hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Iya, hari Selasa itu kami masak-masak di sini tuh. Selain masak-masak berarti apa aja nih? Makan. Iya, jadi hari Senin, Rabu, Jumat konseling. Selasa itu kami memberikan demo masak. Demo masaknya berarti bukan hanya demo kan? Maksudnya ada pesan-pesan misalkan ini loh yang. Iya. Ini bahan kandungannya ini. Ini mengandung karbohidrat, ini mengandung protein. Oh, dengan uang yang mini misalkan 10.000 tuh bisa dapat makanan yang bergizi apa sih kan gitu. Nah, itu yang kami kemas di kegiatan pojok orang tua setiap hari Selasa. Nah, hari Kamisnya kami berkebun dan panen. Jadi memberikan edukasi bagaimana nih cara menanam, cara menyemai. Kemudian mereka menikmati panen dan membawa hasil panennya sendiri. Begitu. Hari Jumat konseling dan hari Sabtu itu kegiatan untuk anak-anak usia SD dan remaja. Itu apa tuh? Nah, kalau kegiatannya biasanya kami beragam, apakah membantu mereka mengerjakan PR atau latihan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian juga belajar membuat komik. Itu juga pernah kami buat. Lalu mengolah sampah, mengolah minyak jelantah menjadi lilin, jadi sabun, itu kami kemas di kegiatan hari Sabtu bersama anak-anak. Acara santainya misalkan nonton, gitu, memberikan edukasi bahaya merokok. Nah, itu kami kemas pokoknya untuk kegiatan anak-anak di hari Sabtu. Gitu. Kalau yang tadi anak muda ya berarti ya, targetnya ya. Khusus hari Sabtu itu berarti hari Sabtu ya. SD. Selain aktivitas itu ada penyuluhan juga nggak? Misalkan kalau untuk segmen anak muda nih tentang ini, kalau untuk orang tua, maksudnya penyuluhan khusus gitu. Ya, yang jadi, sifatnya apa namanya? Kan kalau tadi enjoy ya. Maksudnya sambil masak kita sambil ngasih informasi gitu kan. Ada nggak yang misalkan yang formal kita memang ada khusus pertemuan khusus menyampaikan informasi tertentu, misalkan kalau untuk pemuda yang muda nih tadi ya tidak boleh merokok itu, atau memang disengaja konsepnya konsep non formal sehingga mereka tuh lebih apa namanya lebih menerima lah gitu ya, jadi nggak boring gitu ya, kayak gimana tuh teh kalau yang itu apa, kalau yang tadi yang penyuluhan itu. Iya betul. Jadi kalau untuk kegiatan formal begitu biasanya setiap sebulan sekali kami kerjasama dengan puskesmas. Itu biasanya pemeriksaan kehamilan atau edukasi untuk melahirkan, atau dari pihak dokternya ada edukasi tentang diabetes, tentang darah tinggi, itu sebulan sekali. Atau juga ada kegiatan formal-formal untuk talk show dan seminar, itu kalau kerjasama dengan mahasiswa. Begitu. Terlibat lumayan ini ya, maksudnya bukan hanya sekedar komunitas sekitar sini aja, berarti tadi ada dari luar juga ya? Iya betul. Itu dari mana aja teh? Banyaknya dari puskesmas, kampus itu biasanya dari Unjani, kemudian dari Unpad, itu dari ITB, bahkan dari kampus-kampus luar juga mereka sering kesini gitu untuk, tapi itu biasanya yang kerjasama dengan kampus ITB, pertukaran mahasiswa. Gitu. Oke. Nah, ini saya agak tertarik tadi ya, jadi konsepnya itu kalau betul saya apa namanya mitra kami gitu ya, mitra kami itu di ekonomi memang saya lagi mengembangkan ini ya teras pangan lah gitu ya, cuman memang baru konsepnya itu adalah konsep penyediaan pangan gitu teh ya. Ini kalau di sini yang saya dengar tadi bukan hanya apa penyediaan
pangan ya, Iya. melainkan juga ada tadi aktivitas-aktivitas lain. Sebenarnya kalau pangan itu lebih ke pendukungnya mungkin ya, yang Iya, utamanya kan tadi betul. untuk stunting. Ya. Konseling betul. Nah untuk pangan sendiri teh, terutama yang pengarangan mungkin ya, ini komoditas yang apa namanya, Yang dikembangkan ya. yang ditanam atau Oke. dikembangkan apa aja? Kalau dari tanaman itu kami fokus ke tanaman yang produktif. Jadi produktif bisa untuk dimakan. Jadi bukan sekadar tanaman hias gitu. Oke. Pak. Jadi tanaman yang jelas-jelas bisa dimasak di dapur seperti pakcoy, bayam, kangkung, kemudian sawi pagoda. Nah, ini sawi pagoda ini selalu jadi primadonanya nih, Pak. Karena dia langka, tidak banyak ditemukan di warung apalagi di pasar. Oke. Dan secara bentuk dia cantik gitu. Sawi pagoda ini juga jadi ajang kami untuk mengenalkan komoditas-komoditas lain di luar yang sering ditemui di pasar. Jadi itu yang kami kembangkan. Kemudian ada proteinnya juga, protein hewaninya itu berupa burung puyuh dan juga ikan. Jadi ikan itu yang paling cepat itu lele. Selain lele juga kami ke ikan nila juga, tapi lebih sering itu lele karena per 3-4 bulan itu kan udah bisa dipanen. Jadi selain kami memberikan asupan gizi dan makanan untuk peserta aktif di sini, jadi hasil kebun kami juga itu memberikan support untuk ke posyandu tiap bulannya, gitu. Jadi yang posyandu biasanya kan hanya membawa pulang PMT, makanan olahan, tapi mereka juga ini kami berikan hasil dari kebun berupa sayur, protein nabati dan hewani, kemudian buah-buahan, gitu. Oke, berarti beragam lah gitu ya. Dari hewaninya ada. Betul. Dari nabatinya juga ada ya. Gitu. Sesuai dengan isi piringku. Siap. Gitu. Nah, maaf nih agak nanyanya ke ranah dapur untuk pembiayaan. Oh iya. Biasanya dari mana sih itu kalau yang ruang riung ceria itu? Karena ruang riung ceria ini berada di bawah sebuah yayasan. Jadi Yayasan Pilar Tunas Nusa Lestari. Nah, jadi dananya support oleh Tunas Nusa. Bekerja sama juga dengan Heart and Minds, itu salah satu komunitas dari Belanda gitu. Jadi itu dua yayasan itu yang support kami secara rutin gitu, karena memang ini di bawah Yayasan Tunas Nusa gitu. Tapi juga banyak instansi lain yang juga secara tidak rutin memberikan bantuan dana itu, BKKBN, kemudian juga pihak kampus, donasi dari alumni kampus itu juga. Ini kalau ada orang luar mau ini boleh-boleh aja ya? Oh, boleh, sangat terbuka. Tuh, sangat terbuka ya. Boleh. Siapapun boleh kemari, kegiatan anak-anak sekolah misalkan mau kunjungan ke sini itu silakan gitu ya. Tuh. Ini nanti saya tag ya di video ininya alamatnya. Jadi kalau yang mau main ke sini, aktivitasnya tadi ya Teh ya di hari pokoknya weekday lah mungkin ya, kecuali weekend lah mungkin Senin sampai Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu, kecuali ya mungkin minggu ya pada liburnya juga bisa main ke sini. Terutama ya tadi yang menarik tuh konsepnya tuh konsep apa namanya? Jadi selain untuk pangan dan gizi juga ya, tadi ada juga penyuluhan, pendidikan, pelatihan lah mungkin ya Teh ya, kedepannya juga mungkin saya dengar ada juga ya Teh yang mau yang lagi dibangun nih, mau ngapain sih Teh gitu yang. Jadi ada satu bangunan lagi yang kami buatkan khusus untuk bapak-bapak dan remajanya nih. Ya, bukan. Jadi padahal kami nggak sengaja nih ya Pak, untuk ruang riung ceria ini sebenarnya untuk semua elemen masyarakat. Tapi entah kenapa yang aktifnya itu banyaknya ibu-ibu dan anak-anak. Jadi seolah-olah terbentuk image bahwa RRC ini hanya untuk ibu-ibu dan anak-anak. Akhirnya oke deh, untuk menarik bapak-bapak, mungkin nggak mau disatukan dengan ibu-ibu, kami buatkan bangunan baru namanya Saung Kreativitas. Jadi itu apa aja nih rencana Teh? Nah, di Saung Kreativitas itu di dalamnya itu ada kebun juga, kebun bedengan, kemudian juga ada hutan Miyawaki. Apaan tuh hutan? Jadi hutan Miyawaki ini Pak salah satu metode untuk reboisasi hutan yang kami adopsi dari Jepang. Jadi dalam satu lahan yang sempit itu kami tanami berbagai jenis pohon. Gitu. Jadi dengan berebut itu mereka lebih cepat tumbuh justru Pak.
Oh, gitu. oke, Jadi oke. varietasnya beragam sekali di belakang Siap. dan juga ada ruangan nanti kami bangun 3 lantai. Hmm. Lantai pertama itu untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk workshop. Kemudian lantai kedua itu kami bangun dengan lantainya menggunakan palupuh Hmm. dari bambu karena ternyata masih banyak yang belum tahu bagaimana membuat Palupuh, dari ya. bambu, betul. Oke. Itu kami buat. Lalu lantai ketiganya itu rooftop sama seperti di RRC untuk kebun. Siap. Gitu. Siap, Itu siap, yang siap, nantinya siap. fokus untuk kegiatan bapak-bapak. Apakah workshop pertukangan, apakah workshop menggambar, Iya, workshop iya, apa. iya, iya. Jadi udah banyak ya Baraya Bercanda ya. Ternyata garapannya ini termasuk sesuatu yang baru lah ya, pengembangan atau ekspansi lah, mungkin ekspansi salah satu bentuk aktivitas ya. Jadi tidak hanya sekedar ibu-ibu nih ya yang Betul. nanti aktif ya, bapak-bapak juga boleh join lah gitu ya di sini, ikut di Ruang Riung Ceria gitu. Nah ini tadi udah bicara yang positif-positif nih Teh. Saya menanyakan tantangan nih ya. Apa sih yang paling apa namanya ya Iya, sebentar. challenge lah gitu ya yang dihadapi dari awal sampai ini kan kalau sekarang hitungannya udah 4 tahun advan lah gitu ya, Betul. hitungannya udah advan karena udah penerimaan dari masyarakat bagus dan responnya juga bagus gitu ya. Nah ini awal-awal gimana sih tantangan yang dirasakan lah gitu ya oleh Teh Citra? Iya, kalau cerita dari ketuanya langsung nih ya Bu Ramalis, jadi tantangan itu memang karakteristik warga desa itu kan khas ya Pak ya. Betul, betul, betul. Jadi tantangan itu bagaimana bisa masuk memberikan intervensi Oke. dan pemahaman bahwa niat kami di sini itu adalah untuk merangkul mereka demi kebaikan mereka. Nah, yang menjadi tantangannya itu sebenarnya menyatukan dan menyamakan pemikiran itu. Oke, berarti ya. Dan untuk saat ini jadi bagaimana mereka datang ke sini tidak merasa rugi ataupun oke ada sesuatu nih yang bisa dibawa pulang gitu. Makanya Mencak orang Surama tetamu laku teteh gitu. ngaranna teh. Jadi makanya acara yang paling diminati di sini tuh adalah hari Kamis. Panen ya. Panen, betul Pak. Jadi saat panen itu udah autopilot Pak, tanpa harus dipanggil, tanpa harus diberitahukan, mereka Siap. akan langsung datang. Oke, Gitu. oke. Itu tantangannya saat itu. Tadi ya dan mungkin sampai merubah Mindset apa ya? ya? Mindset ya. Iya, iya, Mindset betul. yang agak berat ya. Kalau sekarang udah smooth ya teh sudah hitungannya? smooth lah, Oke. sudah mulai oke bisa. Jadi kan ini udah di level nasional udah pada tahu, tapi kadang betul. warga sekitar itu apa ya Apa gitu ya? masih malu-malu gitu Pak. Jadi itu yang tantangan kami untuk memberitahukan nih kami punya kegiatan ini, punya ini Oke, gitu. oke, oke. Itu sih Pak. Sama satu lagi sih Pak, kami masih sering kemalingan. Oh gitu, masih Iya. ada ya. Masih ada. Gitu. Terakhir Siap. itu waktu Ini harus dijaganya. Punten. kami pernah nyiapin Pak 19 kilo lele Ah, untuk posyandu nih. ya. Malam sorenya itu udah dipanen untuk posyandu besok pagi. Tapi besok paginya langsung hilang. 7 kali itu. Itu ya. ngambil lele. Itu yang ya sudahlah diikhlaskan Siap, saya mungkin siap butuh berarti itu ya challenge ya. Pertama Hmm. rubah mindset ya, betul. menyamakan frekuensi lah Betul. pasti ya, karena kan sama lah mungkin ya, kita juga di pemerintahan kadang kalau kita mau melaksanakan sesuatu memang ketika penerimaan atau partisipasinya kurang juga nggak terlalu bagus. Iya. Itu memang paling berat sih biasanya di mindset itu. Betul Pak. Sisanya ya bertahap lah biasanya ya. Hmm. Nah yang terakhir mungkin ya Iya, Pak. harapan teh kira-kira ke depan Oke. gimana sih nih Ruang Riung Ceria itu gitu ya? Oke. Harapannya sih Pak, target kami itu untuk tahun ini dan tahun depan itu bisa cloning ke RW yang lain. Siap. Jadi upscaling ini ke tingkat desa. Oke. Kalau sekarang kan masih tingkat RW di RW 11. Ya. Nah, langkah yang sudah kami lakukan sejak awal tahun itu adalah kami sudah propose ke 12 RW lain untuk bisa mengkloning bentuk kegiatan di sini. Gitu. Jadi ke RW 12 RW target kami. Gitu. Dari total 22 RW kami kejar dulu 12 RW gitu. Untuk menduplikasi kegiatan di RRC ke RW lain biar nanti bisa ke tingkat desa bisa sama semuanya. Gitu, yang tentunya balik lagi ke tujuan awal ini dibentuk adalah bisa mengurangi angka stunting. Siap. Gitu. Ada ini nggak teh? Hmm. Kesan apa bukan pesan ya? Ya ajakan lah gitu ya.
Oke. ke penonton. Iya, siap. Buat Baraya di Bandung ataupun di Jawa Barat dimanapun, silahkan datang ke Ruang Riung Ceria, bebas, gitu Welcome ya. ya. Welcome banget, silakan Oke. mau kesini, mampir, mau belajar, mau jalan-jalan, mau lihat-lihat doang juga boleh. Di Ranca Ekek, Jalan Walini nomor 11, patokannya di Kampung Bojong Jati. Tuh, Gitu. itu ya. Itu alamatnya ya udah dikasih lengkap. Ya, follow IG-nya ya di Baraya. @ruangriungceria. Nah, itu. Nanti Min pasang Minnya. Oke, itu ya obrolan tadi dengan Teh Citra mengenai Ruang Riung Ceria. Alhamdulillah kita dapat pencerahan ya, atau informasi yang mundelnya, muncul orang sudah tema informasinya mundel mengenai apa sih Ruang Riung Ceria gitu. Terus kedepannya itu harapannya seperti apa gitu ya. Nah, tugas kita nih sebagai masyarakat dan juga mungkin dari pemerintah tadi ya mensupport kegiatan yang positif ini gitu ya. Ini salah satu nampaknya ini kalau di Kabupaten Bandung ya, kalau yang saya hafal yang memang secara holistik atau secara terintegrated untuk aktivitasnya dari mulai sektor pangan gitu ya, terus pencegahan stunting, pemenuhan gizi dan lain-lain itu baru di RRC ini gitu ya. Jadi kedepannya harapannya ini tadi seperti yang Teh Citra bilang ya, minimal di desa helanya kita replikasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa naik ke level kecamatan, naik ke kabupaten, dan mungkin ke nasional. Amin. Itu aja mungkin ya, sahabat Baraya bercanda ya, bingkai perencanaan daerah. Beberapa informasi ya, dari Ruang Riung Ceria. Seperti biasa, jangan lupa lah ya, sekolah ya. Like, share, and subscribe ya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.